Oke, kita mulai dari 3 permasalahan pokok yang selalu akan dibahas, atau bukan permasalahan pokok ya, tapi 3 hal yang selalu dibahas dalam makroekonomi. Ya, yang pertama adalah PDB, ya, yang kedua adalah inflasi, yang ketiga adalah pengangguran. Aduh. Kalau inflasi ini dia diturunkan dari IHK ya. Kita akan bahas satu-satu, kita akan mulai dari PDB. Ya, untuk PDB ini ya seperti yang udah kita bahas dari PIE, ya unsur PDB itu ada C plus I plus G plus NX, ya kan? Di PDB ini diasumsikan bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran. Nah, itu satu asumsi yang kita keep dulu ya, teman-teman. Kita bahas dulu satu masing-masing unsurnya ini ya. C adalah konsumsi masyarakat, ya. I adalah konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan, ya, atau bisa disebut sebagai investasi. Kemudian G adalah konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah, dan ini adalah konsumsi yang dilakukan oleh orang luar gitu aja gampangannya ya. Sekarang aku tanya untuk C, ya, ketika impor dihitung atau enggak nih? Impor di C dihitung enggak? Kalau kita impor nih, katakan kita konsumsi barang impor. Masuk ke C enggak? Enggak. Enggak, Pak. Kenapa enggak masuk? Soalnya bukan hasilnya negara kita. Gitu. Berarti ini konsumsi domestik gitu kah? Atau gimana? Ada yang mau berpendapat dulu? Kira-kira konsumsinya adalah konsumsi domestik atau konsumsi semua? Menurut saya konsumsi domestik, Kak. Oke, konsumsi barang domestik ya, artinya hanya membeli barang lokal saja ya. Ya, barang yang diproduksi di dalam negeri aja. Oke, jadi konsumsinya adalah sebenarnya konsumsi semua. Jadi di sini kalau misalnya barang impor tetap masuk di sini, jadi nanti impor di sini konsumsi di sini bertambah, tapi nanti net ekspornya berkurang. Ya, jadi nanti di sini konsumsi bertambah tapi net ekspornya berkurang gitu ya. Oh, jadi di sini konsumsi dilakukan oleh rumah tangga ya atau household ya. Barangnya ada tiga barang. Bukan 3 barang sih sebenarnya. Ada 3 kategori ya. 3 kategori. Yang pertama adalah barang tidak tahan lama atau non durable goods ya. Aku tulis barang tidak tahan lama. Kemudian di sini adalah barang tahan lama. Kemudian di sini ada jasa. Karena komoditas yang dibeli selalu barang dan jasa. Kalau barang tidak tahan lama, ada yang mau memberikan contoh misalnya? Ya, barang tidak tahan lama gampang ya pastinya. Makanan tuh jelas ya, dia tidak tahan lama. Beli ya habis. Kemudian pakaian juga bisa, walaupun pakaian juga kadang juga bertahan lama. Cuman kategorinya pakaian masuk ke barang tidak tahan lama. Kemudian barang tahan lama itu seperti apa? Misalnya mobil dan TV gitu ya. Usianya relatif lebih panjang. Beli laptop, beli komputer, beli handphone ya. Itu barang tahan lama. Kalau jasa gampang ya, kalau jasa ya potong rambut gitu kan. Dokter, pengacara, nah itu masuk ke jasa. Kemudian untuk investasi, ya investasi ini adalah investasi atau konsumsi yang dilakukan oleh siapa? Oleh perusahaan, ya kan? Kalau kita ngomongin investasi, ya investasi ini ada 3
kategori. Yang pertama adalah investasi langsung oleh perusahaan, ya, atau disebut sebagai investasi tetap bisnis, ya. Investasi tetap bisnis. Investasi tetap bisnis ini seperti apa ya? Misalnya perusahaan bangun pabrik, ya, perusahaan beli alat-alat, beli peralatan untuk produksi gitu ya. Kemudian investasi persediaan. Nah, investasi persediaan ini apa? Investasi persediaan merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan ketika dia membeli barangnya sendiri. Loh, maksudnya apa tuh kok dia beli barangnya sendiri? Maksudnya adalah ketika perusahaan melakukan produksi dan di akhir tahun ternyata barangnya nggak laku, gitu kan nggak mungkin kan dia produksi terus selamanya laku gitu kan. Padahal asumsinya tadi di awal aku bilang bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran gitu kan. Tapi kalau ada barang yang nggak laku gimana? Nah, maka kita asumsikan perusahaan tersebut membeli perusahaan tersebut membeli barangnya sendiri. Itu yang dimaksud dengan investasi persediaan. Dan yang terakhir adalah investasi yang dilakukan oleh rumah tangga atau perorangan, yaitu investasi pada, ada yang tahu? Rumah. Ya, betul, residensial. Dia beli rumah. Ya. Sekarang kalau aku tanya nih, beli rumah second masuk investasi bukan? Mana? Beli rumah second kira-kira masuk investasi bukan? Bukan ya. Jadi Ya. bukan. Beli rumah second itu tidak masuk ke investasi residensial. Hanya beli rumah baru yang masuk ke investasi residensial. Kemudian yang terakhir adalah government expenditure. Untuk government expenditure, ini segala sesuatu ya, konsumsi barang jasa yang dilakukan oleh pemerintah kecuali transfer. Kenapa transfer dikecualikan? Ada yang mau menjawab? Kenapa Pak Karena masuknya ke konsumsi. transfer itu tidak menghasilkan barang dan jasa gitu loh, Kak. Tidak Nggak mendapat ada timbal balik. Ya, betul. Ya, timbal balik. Kalian tahu ini kan GDP ini. Kira-kira kalau government itu government expenditure pusat aja atau pusat dan daerah? Dia pusat dan daerah gitu kan. Artinya sekarang nih katakan ya 2.000 triliun ya anggaran kita. Kemudian dibelanjakan 100 triliun untuk bangun jalan. Ditransfer 1.000 triliun ditransfer. Ini kan nggak dihitung nih, ya kan? Kenapa ini nggak dihitung? Karena 1.000 triliun ini akan dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Ya nggak? Kalau di pusat sudah dihitung, di daerah dihitung, nanti double counting. Makanya 1.000 triliun ini ya atau TKDD-nya itu transfer ke daerah dan desa dia tidak dihitung supaya belanja daerah aja yang dihitung, belanja desa aja yang dihitung. Kalau belanja daerah sudah dihitung, maka nggak ada double counting ya. Di sini jangan dihitung lagi transfernya, termasuk BLT ya kan. BLT dikasih ke masyarakat, nanti masyarakat kan konsumsi, maka BLT jangan dihitung, tapi BLT itu kita anggap sebagai transfer, sehingga masyarakat ketika melakukan konsumsi, uang transfer tadi akan meningkatkan C. Kalau transfernya dihitung, B-nya sudah naik, C-nya sudah naik, C-nya juga akan naik, ya, dia double counting. Kurang lebih seperti itu. Untuk NX-nya gimana? Untuk NX-nya ya dia gampang. Pokoknya setiap kita ekspor, dia menambah, setiap kita impor berarti dia mengurangi.
Oke, kita akan lanjutkan ke IHK. Sorry, sebelumnya kita masuk ke deflator dulu. Ada PDB deflator ya. PDB deflator adalah PDB nominal terbagi dengan real. Ini kita kalikan 100. Nah, ada tahun dasar berarti ya, di real ini ada base year-nya ya. Pertemuan kemarin udah kita bahas ya untuk masalah base year. Berarti di base year hasilnya pasti selalu 100 ya enggak? Kenapa? Ya nominal sama realnya kan sama kalau di base year ya enggak? Kan P dikalikan Q kan? Ini juga P dikalikan Q. Kalau di base year kan P-nya sama. Oke. Ini PDB deflator nggak ada masalah ya. Aku rasa PDB deflator gampang lah pokoknya kalau PDB deflator. Nggak ada kendala ya PDB deflator ya. Kita akan lanjutkan ke IHK. Ya, indeks harga konsumen atau indeks harga konsumen ya. Nah, indeks harga konsumen ini ya dia menghitung harga keranjang sebenarnya. Ya, dia menghitung harga keranjang, perubahannya seperti apa harga dari keranjang itu. Tapi di sini kita hanya fokusnya ke konsumsi saja karena namanya indeks harga konsumsi kan, konsumen sorry. Jadi kalau di PDB kita ada C, I, G, N, X, kalau di sini kita hanya ngomongin masalah konsumsi aja gitu kan. Cara ngitung IHK gimana? Cara ngitung IHK adalah keranjang. Ini udah kita bahas di PIE kan ya. Tahun sekarang ya, keranjang P gini ya. Dibagi keranjang base dikali 100. Ini bukan temen 1, sorry, ini dasar ya. Base year. Dikalikan 100. Apakah ada kemiripan dengan PDB deflator? Jawabannya ada. Ya, paling tidak ada 3 kemiripan tapi harus kita bedakan. Ya. Yang pertama, kalau PDB deflator dia ngitungnya semua barang, ya enggak? Dia dari unsur C iya, I iya, G iya, NX iya. Tapi kalau untuk IHK dia hanya fokus pada C. Kemudian yang kedua, di deflator ini nggak ada keranjang. Jadi semua yang dibeli oleh semua yang dikonsumsi gitu ya, semua yang dikeluarkan untuk C, I, G, NX semua dihitung. Ya. Jadi di sini tidak ada keranjang. Ada basket lah istilahnya. Tapi untuk IHK dia basketnya fix ya, basketnya sudah pasti sehingga dia tidak bisa dirubah-rubah. Ya, kemudian untuk PDB deflator ya. PDB deflator ini ketika ada barang impor yang kita konsumsi, di PDB deflator ada perubahan nggak? Tak tanya sekarang. PDB deflator dia istilahnya menghitung barang impor juga nggak? Kalau misalnya ada kenaikan impor, dihitung juga nggak di sini? Di deflator berubah nggak deflatornya? Ada yang mau menjawab? Tadi udah aku spill ya. Jadi kalau PDB deflator, ya dia akan membandingkan antara GDP ya. Sedangkan di deflator ini, ketika kita melakukan impor, C kita bertambah, ya, tapi NX kita turun, sehingga impor di sini nggak ngaruh. Tapi kalau di sini impornya ngaruh. Oke, ini
Aku stop sampai sini dulu, Zoom-nya mau habis. Setelah ini aku sharing lagi ya. Terima kasih.